Ada satu kisah yang menjelaskan tentang pentingnya berniat baik dalam berbagai hal. Jadi suatu malam pernah diceritakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, ada seorang bapak-bapak di malam hari itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selama saya hidup, saya menjadi orang yang pelit. Saya menjadi orang yang tidak pernah peduli terhadap orang lain, sehingga meskipun kaya raya tidak pernah sedekah. Nah, malam itu dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya dia berniat malam ini, tolong sampaikan hamba kepada orang yang benar-benar berhak menerima sedekah dari saya. Nah, malam itu si bapak-bapak keluar dari rumahnya berjumpa dengan seorang laki-laki yang tidak pernah dikenali sebelumnya. Tanpa bertanya-tanya siapa namanya, asal di mana, akhirnya si bapak-bapak ini memberikan uang sedekahnya pada si bapak-bapak atau laki-laki yang ditemui di malam itu. Keesokan harinya masyarakat digemparkan dengan kabar bahwa ada di malam itu seorang bapak-bapak yang bersedekah kepada seorang pencuri. Nah, jadi malam yang pertama itu si bapak-bapak nutadina pelitea tidak pernah sedekah, memberikan sedekahnya kepada siapa? Kepada seorang pencuri. Nah, pada di malam yang kedua, kabar ini pun sampai kepada si bapak yang bersedekah di malam yang pertama, bahwa sedekahnya yang pertama diberikan kepada seorang pencuri. Nah, malam yang kedua dia berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, sampaikan hamba kepada orang yang berhak menerima sedekahku, karena di sedekah yang pertama menurutku itu gagal karena disampaikan pada seorang pencuri. Yang kedua, malam itu kembali si bapak itu keluar rumahnya dan berjumpa dengan seorang perempuan. Tanpa bertanya nama, tanpa bertanya asal di mana, dia langsung berikan sedekahnya kepada si perempuan yang ditemuinya di malam itu. Keesokan harinya masyarakat digemparkan bahwa malam yang kedua ada si bapak-bapak, seorang laki-laki yang menyedekahkan hartanya kepada seorang pezina, kepada seorang pelacur, gitu ya. Nah, akhirnya kabar ini pun sampai lagi, sudah 2 kali saya gagal memberikan sedekahku pada orang yang berhak menerimanya. Yang ketiga berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, tolong sampaikan sedekahku ini pada orang yang berhak menerimanya. Keluar lagi di rumahnya dari yang malam yang ketiga, berjumpa dengan seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki diberikan uang yang sedekahnya dari si yang pelit tadi. Keesokan harinya kembali digemparkan bahwa malam yang ketiga ada seorang laki-laki yang bersedekah kepada orang kaya raya. Jadi jalma anu beunghar dikasih sedekah di malam itu. Nah, sudah 3 kali gagal gitu ya, gagal total. Harusnya kepada orang yang berhak menerimanya, tapi malah kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Si bapak ini di malam ketiga tidak lanjut sedekah, tapi langsung tidur. Nah, di dalam tidurnya Allah mengutus malaikat untuk mengabari status dari sedekah-sedekah yang si bapak ini berikan. Kata malaikat, wahai bapak-bapak, sedekahmu yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Si bapak ini kaget, bukankah aku memberikan sedekahku pada siapa? Yang pertama, pada seorang pencuri. Nah, kata malaikat, sedekahmu diterima karena si pencuri yang hendak melayangkan aksinya tidak jadi, karena sudah mendapatkan apa? Sudah mendapatkan uang, jadi terjadi maling. Nah, akhirnya sedekahnya diterima. Yang kedua, kata si malaikat, sedekahmu yang kedua pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diterima? Padahal diberikan kepada siapa? Kepada si pezina atau pelacur. Nah, kata malaikat, sungguh dengan uang yang engkau berikan, si pezina yang hendak melayangkan aksi di malam itu terjadi, gitu ya, tidak jadi berzina karena sudah mendapatkan uang. Yang ketiga, kata malaikat, sedekahmu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Diberikan pada orang kaya, si orang kaya yang tadinya tidak pernah bersedekah, karena diberikan sedekah jadi sadar bahwa setiap harta yang dia miliki ada hak dari kaum fakir miskin yang harus ditunaikan. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa niat baik itu selalu Allah berikan pahala.
kalian niat untuk ngaji, maka itu dijadikan sebagai amal pahala. Jadi niat baik mah tidak ada ruginya. Ya, bahkan kalau misalkan setiap aktivitas dunia kalau diawali dengan mengucapkan basmalah itu menjadi amal akhirat untuk kelak nanti di yaumul akhir. Itunya. Jadi